Program yang telah dilaunching oleh Pak Bupati ini adalah Sinta Seasa, Sistem Investasi Usaha Bersama. Kesehatan yang ada di Kabupaten Wakatobi itu seminimalisir mungkin dijawab dengan harga murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bedah visi misi dari calon Bupati Wakatobi Arhawi Ruda bersama Hardin Laomo dan Haliana bersama Ilmiati Daud. Pada konten saya kali ini, ingat, saya berikan peringatan kepada semua yang turut menonton konten-konten saya sebelumnya bahwa konten ini adalah sarana edukasi pada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi perihal politik yang akan kita hadapi di 9 Desember tahun 2020 ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap pemilihan, dalam setiap perhelatan politik yang ada, bahkan dalam kancah internasional pun, setiap figur yang maju itu harus punya visi misi ke arah yang lebih baik. Artinya setiap calon kandidat Bupati Wakatobi hari ini itu harus mempunyai visi yang besar terhadap kemajuan Wakatobi. Harus ada grand desain terhadap kemajuan Wakatobi selama 5 tahun ke depan. Tentunya kita sebagai masyarakat yang sebelumnya sudah merasakan kepemimpinan dari Pak Arhawi Ruda dan Ibu Ilmiati dulu, ada plus minus yang didapatkan oleh masyarakat, baik akademisi maupun ada dan praktisi pasti punya penilaian tersendiri terhadap keberhasilan dari program Wakatobi Bersinar yang digalakan oleh Bupati Wakatobi di tahun 2015 kemarin. Nah, sekarang kita mau kemudian berbicara pada tahun 2020 ini sampai 2026 tentang, karena tolak ukur keberhasilan Wakatobi ke depan di tahun 2026 itu adalah tentang bagaimana calon ini menakodai kepemimpinan, tentu dengan satu program yang telah digalakan atau telah digaungkan di momentum-momentum kampanye. Bahwa ingat, kita yang ada di Kabupaten Wakatobi sekarang itu adalah fase setiap pasangan calon ini untuk mengkampanyekan diri melalui tahapan yang telah disediakan oleh KPU dan dengan memperhatikan virus corona yang sedang terjadi, yang sedang marak di dunia ini. Artinya dalam setiap kampanye yang telah digalakan oleh semua pasangan ini, mereka selalu memperhatikan tentang protokol kesehatan yang telah dijalani. Oke? Kalau begitu saya akan bedah apa visi, apa program yang telah dicanangkan oleh masing-masing pasangan calon ini. Pertama, karena Pak Bupati, karena Pak Arhawi adalah petahana, maka saya lebih kemudian mengedepankan petahana karena saya mau mencoba untuk memadukan dari program-program yang sebelumnya sudah dijadikan sebagai program unggulan atau sebagai prioritas program. Jadi dulu ada 4 program yang digalakan, yang dibungkus dengan Wakatobi Bersinar di zaman Pak Arhawi Ruda bersama Ibu Ilmiati Daud. Di periode ini terjadi juga ada 4 program unggulan yang digalakan oleh Pak Arhawi Ruda bersama Hardin Laomo ini. Yang pertama itu adalah Kawas. Kawas ini adalah kampung wisata. Jadi kampung wisata. Jadi Pak Arhawi Ruda bersama Hardin Laomo telah mencanangkan bahwa untuk ke depan harus ada kampung wisata. Kampung wisata didesain dengan, tentunya dengan yang poin kedua itu dengan
ada namanya Bunua, Wahana Hunian Wisata atau homestay. Jadi ada kesinambungan antara Kawas bersama Bunua ini. Jadi kepanjangan dari Bunua itu adalah Wahana Hunian Wisata, atau Pak Arhawi mencanangkan tentang homestay yang ada di Kabupaten Wakatobi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada, mereka singkat dengan Kentamas, kerajinan tangan masyarakat. Jadi ke depan itu yang digenjot adalah tentang kerajinan tangan masyarakat. Sudah ada sebelumnya, sudah ada yuris, dalam bahasa hukumnya sudah ada yang pernah membuat atau yang membuat tentang kerajinan tangan masyarakat. Itu yang sudah berada di dinas-dinas. Di dinas itu kalau yang mencanangkan program ini atau yang menjalankan lebih awal itu ada senior kita, adalah Moru, atau yang biasa dikenal dengan Guntur, bahwa beliau telah mencanangkan program ini. Hanya pada saat melaksanakan program ini, mengeksekusi program ini, masih ada hambatan di segi finansial. Dan karena itulah penyebabnya Pak Arhawi mencanangkan program yang telah saya sebutkan tadi itu, kerajinan tangan masyarakat. Yang keempat, poin keempat dari program yang telah dilaunching oleh Pak Bupati ini adalah Sinta Saasa, Sistem Investasi Usaha Bersama. Jadi dulu ada UKM 20 juta, sekarang lalu kemudian dibungkus, lebih dikreatifkan, ada inovasi yang terbarukan, bahwa dalam program Pak Bupati Pak Arhawi sekarang ini itu adalah tentang Sinta Saasa, Sistem Investasi Usaha Bersama. Jadi ke depan itu masyarakat Wakatobi, yang saya coba baca daripada program Pak Arhawi ini, bahwa kita kemudian melakukan investasi sebesar-besarnya. Tentu ini kalau investasi maka ada perusda yang mendukung itu, karena yang sebelum-sebelumnya kita memang punya niat untuk menginvestasi, hanya belum ada perusda, perusahaan daerah yang membackup semua investasi yang telah kita galakan. Jadi ada 4 itu yang telah dicanangkan oleh Pak Arhawi untuk diketahui oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi ini. Lalu yang ke pasangan kedua ini, pasangan Haliana dan Ilmiati Daud, mereka lebih minimalisir mungkin untuk mencanangkan suatu program. Jadi yang saya baca dari kampanye-kampanye yang telah dilaksanakan oleh Pak Haliana bersama Ibu Ilmiati Daud ini, minimal ada 2 program besar. Ada 2 program besar, yang itu adalah mereka menggenjot, mereka menggalakkan suatu sistem kesehatan yang serba murah di Kabupaten Wakatobi. Jadi kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, jadi program Pak Haliana bersama Ibu Ilmiati Daud itu adalah tentang bagaimana kesehatan yang ada di Kabupaten Wakatobi itu seminimalisir mungkin dijawab dengan harga murah. Sebab berangkat daripada banyaknya penyakit yang ada di Kabupaten Wakatobi, banyaknya penyakit yang melanda masyarakat di Kabupaten Wakatobi, dengan bacaan dari Pak Haliana bersama Ibu Ilmiati Daud bahwa setiap yang sakit itu harus dirujuk ke luar daerah. Ini tentu adalah sebagai suatu problem yang dibaca oleh Pak Arhawi, yang dibaca oleh Pak Haliana bersama Ibu Ilmiati, dan akhirnya dijadikan sebagai program yang nyata. Sebenarnya program itu juga sudah digalakan sebelumnya oleh Pak Arhawi, hanya terkendala pada saat melakukan atau mengeksekusi program itu di teknis. Karena teknis yang ini juga sebelum-sebelumnya sudah sampaikan di konten-konten saya, bahwa masalah yang dihadapi oleh Pak Arhawi di bagian tentang bahwa harus ada dokter spesialis yang di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, ini yang belum berhasil karena Pak Arhawi ada masalah di teknis katanya. Hanya masyarakat pendukung Pak Haliana ini telah menaruh curiga terhadap Pak Arhawi bahwa program itulah yang menjadikan Pak Arhawi sebagai bupati yang gagal. Lalu yang kedua itu adalah tentang transportasi dengan biaya murah. Jadi masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, kalau sedianya berangkat ke
kota lain atau ke manapun, ke Kendari, ke Makassar, ke Jakarta, atau bahkan ke luar negeri, Pak Haliana memberikan suatu program ke depan bahwa transportasi itu harus dibiayai mahal, jadi dibiayai murah. Jadi itulah yang bisa saya sebutkan pada program, pada visi misi yang telah digaungkan oleh masing-masing paslon ini. Sekarang tibalah saatnya untuk mendekonstruksi apakah bangunan program visi misi yang dibangun oleh kedua pasangan calon ini memadai dalam kondisi Wakatobi hari ini, dan tentunya pada kondisi Wakatobi ke depan. Saya mau membedah dari program dari visi misi Pak Arhawi yang telah dicanangkan ini. Betul bahwa dari keempat program yang saya sebutkan tadi itu adalah program untuk menjadikan Wakatobi sebagai satu ikon, sebagai ekowisata dunia. Karena Wakatobi adalah salah satu dari 10 kabupaten yang mendapatkan anugerah terbesar. Wakatobi masuk sebagai daerah 10 top destinasi. Dari 10, Wakatobi adalah salah satu yang mendapat anugerah itu. Saya sebut anugerah karena sebenarnya divonis oleh pemerintah pusat sebagai salah satu top 10 itu adalah ladang uang yang bisa dikelola sebenarnya oleh kepemimpinan yang akan terpilih nanti ke depan. Dan karena itulah Pak Arhawi dalam mencanangkan program visi dan misinya berangkat dari metodologi. Dia bersandar dari keyakinan bahwa Wakatobi ke depan adalah sebagai ikon dari wisata dunia. Jadi untuk lebih kita bisa tangkap dengan jelas bahwa ke depan sudah bisa direka oleh kita semua yang ada di Kabupaten Wakatobi ini bahwa visi dari Pak Arhawi jadikan tadi itu adalah misi. Misi itu adalah sesuatu program pencapaian yang untuk mencapai suatu visi. Jadi visi ke depan itu adalah membawa Wakatobi pada ekowisata dunia. Jadi itulah visinya. Jadi kalau berbicara soal program misi yang telah disampaikan oleh Pak Arhawi itu, maka lebih kemudian dikedepankan adalah tentang bagaimana wisata yang ada di Kabupaten Wakatobi itu bisa terlaksana. Di balik itu, Pak Haliana juga tidak tanggung-tanggung memberikan suatu visi kepada Kabupaten Wakatobi, yaitu dengan berdasarkan Wakatobi sebagai pusat, bukan sebagai pusat, sebagai salah satu daripada yang terbesar di maritim dunia. Jadi Wakatobi itu dengan penghasilan, dengan semua letak geografis dari Kabupaten Wakatobi yang hampir 75% adalah laut, maka itu coba kemudian disampaikan dalam program-program pencapaian yang telah digalakan oleh Pak Haliana bersama Ibu Ilmiati Daud. Jadi dari kedua pasangan ini masing-masing meletakkan fondasi visi dan misinya, meletakkan program-programnya ke depan itu berangkat dari bahwa Kabupaten Wakatobi adalah daerah top destinasi. Dan akhirnya mereka sampai lupa memberikan suatu program di luar daripada yang ada di Kabupaten Wakatobi. Misalkan tentang yang telah dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pak Arhawi dulu itu, misalkan di bidang pendidikan, misalkan di bidang religius, itulah kemudian dijadikan sebagai itu dikesampingkan. Sebab ada target besar yang harus didapatkan oleh kepemimpinan ke depan, baik Pak Arhawi maupun Pak Haliana ini, bahwa mendukung sepenuh-penuhnya program yang telah dijadikan pusat, bahwa Wakatobi adalah salah satu 10 top destinasi. Sehingga apa yang bisa kita gali pada masing-masing pasangan ini yaitu bahwa apakah ke depan mereka bisa konsisten terhadap apa yang telah mereka jadikan, apa yang telah mereka janjikan, apa yang telah mereka sampaikan kepada
apa yang telah mereka sampaikan di momen-momen kampanye seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi kepada semua masyarakat, mungkin konten ini bisa memberikan edukasi, memberikan informasi kepada siapapun yang mendengarkan bahwa ada program Wakatobi ke depan itu berlandaskan atau ditaruh pada fondasi bahwa Wakatobi adalah daerah 10 top destinasi. Demikian apa yang bisa sampaikan di konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.